Nah, ini ada 5 orang meninggal dunia akibat merebaknya wabah demam berdarah dengue atau DBD di Jombang, Jawa Timur. Sementara ratusan pasien lainnya masih dirawat intensif di rumah sakit setempat. Serangan demam berdarah terus membuat warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur resah. Seorang anak berusia 8 tahun akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Jombang sejak 17 Februari lalu. Meski sudah dimasukkan ke ruang ICU dan diberikan perawatan intensif, kondisi tak kunjung membaik hingga akhirnya meninggal dunia pada Sabtu dini hari. Total sudah 5 orang meninggal dunia sejak DBD merebak sejak awal tahun 2024 lalu. Sementara masih ada ratusan pasien demam berdarah yang dirawat intensif di RSUD Jombang. Kalau memang tidak abnormal, hanya panas biasa, diobservasi makan minumnya harus lebih banyak daripada biasa. Dan yang paling berbahaya kan hari ke-4 sampai ke-6. Rata-rata yang meninggal itu dibawa ke rumah sakit pada hari ke-4 sampai ke-6. Diduga penyebaran DBD ini terkait puncak musim hujan sesuai dengan periode perkembangan nyamuk Aedes. Untuk itu, warga diharap menjaga kebersihan lingkungan masing-masing, terutama kamar mandi, agar tidak menjadi tempat tumbuh kembangnya jentik nyamuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ini dugaan kecurangan pemilu 2024 ini kian menjadi sorotan masyarakat. Iya, Lista, kecurangan itu disebut dilakukan secara sistematis dan masif begitu ya. TSM ya? TSM, terstruktur, sistematif dan masif berlangsung sejak pra hingga pasca pemilihan. Sejumlah lembaga masyarakat sipil pemantau pemilu mengungkap berbagai dugaan kecurangan pemilu yang menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Adapun belasan kecurangan diantaranya cawe-cawe Presiden Joko Widodo untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Kecurangan ini disebut-sebut bisa mengarah ke hak angket oleh DPR, namun hak angket dinilai tidak mudah terwujud. Hal ini menyusul sikap masing-masing partai pengusung paslon 01 dan 03 yang dinilai kurang kompak. Atau siapapun yang menang dalam pemilu berdasarkan real count nanti tidak akan menghapuskan kecurangan yang terjadi. Kecurangan tetap kecurangan siapapun yang menang. Jadi ketika kita menjumpai bahwa misalnya mayoritas masyarakat ternyata tidak menganggap itu curang atau mayoritas masyarakat memilih yang dianggap curang, itu bukan berarti kemudian kecurangan, kejanggalan, kesalahan, pelanggaran itu terhapus begitu saja dan tidak selayaknya kita bicarakan. Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 43 di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, sementara itu di Jakarta Utara ini ada 19 TPS yang menggelar pemungutan suara lanjutan karena terkendala banjir saat hari pencoblosan pada 14 Februari lalu. Pemungutan suara ulang pemilu 2024 digelar KPU Kota Jakarta Pusat di TPS 43 yang berlokasi di Jalan Purwakarta, Menteng. Sejak pagi tadi, ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap, termasuk Wakil Presiden ke-6 RI Tri Sutrisno, mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilih mereka. Mantan Wapres di era Presiden Soeharto itu berharap pelaksanaan pemilu kali ini berjalan demokratis, aman, jujur, dan adil demi membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, pesannya tentunya kita harus melaksanakan dengan lancar, terbuka, dan sangat demokratis. Selesai. 275 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 143 Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pemungutan suara lanjutan ini digelar untuk warga yang tak dapat memilih di hari pencoblosan akibat banjir. Meski harus menunggu selama 2 minggu, namun tidak menyurutkan warga untuk dapat memberikan hak pilihnya di pemilu kali ini. Kemarin ada kendala dari TPS-nya, katanya ada kendala lah basah, TPS-nya hujan. Ya itu Pemungutan suara lanjutan juga dilakukan di 19 TPS yang tersebar di 4 kecamatan di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
KPUD Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar pemungutan suara lanjutan di 26 TPS yang ada di 3 kecamatan. Salah satunya di Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Pemungutan suara lanjutan hanya untuk pemilihan caleg DPRD Provinsi Jawa Barat, namun sayangnya partisipasi masyarakat menurun. Adapun pemungutan suara lanjutan ini atas rekomendasi Bawaslu setelah adanya kekurangan surat suara pada hari pencoblosan 14 Februari lalu. Kami Bawaslu Kota Bekasi sudah mengirimkan surat rekomendasi untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan dan juga pemungutan suara ulang. Hasil dari rekomendasi tersebut, KPU menjawab untuk melaksanakan pemungutan suara lanjutan pada hari ini, hari Sabtu. Ada di Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Mustika Jaya, dan juga ada juga di Bekasi Timur. Sementara itu, 21 TPS di Kabupaten Sleman, Yogyakarta menggelar pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan secara serentak. Hal ini dilakukan karena terjadi pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Di antaranya ada 21 orang yang melakukan intimidasi kepada petugas KPPS dan memaksa mencoblos padahal tidak masuk dalam DPT dan DPTB. Itu menindaklanjuti, maka di tanggal 24 Februari serentak itu dilakukan PSU dan PSL seluruh daerah istimewa Yogyakarta, terdapat di 3 kabupaten kota, di Sleman, di Kota, dan di Bantul. Itu termasuk yang kota atau ada tambahan satu itu 20? Iya, di kota itu ada 3, satu di TPS khusus, di Lapas itu ada 2 TPS, TPS 901 sama 902, dan satu lagi di Kuncen. Sementara itu, antusiasme warga untuk mengikuti pemungutan suara ulang cenderung menurun dibanding 14 Februari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam Hadi Cahyanto ini menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Iya, dalam rangka apa, Lista? Dalam rangka Pertemuan itu Hadi dan Sri Sultan ini membahas kondisi pemilu 2024 yang terjadi saat ini di tanah air, yang bisa jajan nih banyak sekali diskusi gitu ya. Diskusinya pasti sangat hangat ya. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto mendatangi kediaman Raja Keraton sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen, Kompleks Keraton Yogyakarta. Setibanya di Keraton Kilen, Hadi Cahyanto langsung masuk untuk menemui Sri Sultan. Mereka kemudian melakukan pertemuan secara tertutup selama hampir 2 jam. Menurut Hadi Cahyanto, pertemuan ini dilakukan untuk silaturahmi usai dirinya dilantik sebagai Menko Polhukam. Selain itu, Hadi dan Sri Sultan juga sempat membahas kondisi di Indonesia saat ini pasca pemilu 2024. Dan ini adalah silaturahmi biasa. Saya menyampaikan bahwa saya baru saja dilantik menjadi Menteri Polhukam, dan saya mohon doa restu tentunya pada Masuk Dalam. Kami bercerita banyak, cerita yang ringan-ringan saja, dan kami juga menyinggung terkait pasca pemilu ini sangat baik, sangat kondusif, sehingga situasi yang seperti ini tetap tentunya kita koordinasi untuk kita jaga dan pertahankan. Hadi mengungkapkan bahwa dirinya mendapatkan ujangan dari Sri Sultan agar tetap menjaga keamanan dan kondusivitas negara Indonesia. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.